Hari ini 21 September, Pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Murid-murid Yesus berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan pekerjaan dan gaya hidup masing-masing. Rakyat jelata dan pegawai, miskin dan kaya, nelayan dan pemungut cukai. Hari ini gereja merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Ayahnya bernama Alfeus. Ia sendiri pun sering disebut Levi. Matius dikenal luas sebagai pemungut cukai di kota Kapernaum, daerah Galilea. Di kalangan masyarakat Yahudi, terutama para pemimpinnya, jabatan pemungut cukai dipandang sebagai jabatan kotor. Para pemungut cukai dipandang sebagai pendosa yang dapat disejajarkan dengan pembunuh, perampok, penjahat, pelacur, dan lain-lain. Alasannya ialah mereka itu adalah sahabat dan kaki tangan Romawi, bangsa kafir yang menjajah mereka. Meskipun tuduhan itu tidak seluruhnya benar, namun Matius jelas digolongkan dalam kelompok yang tak terhormat ini. Apa boleh buat, karena itulah pandangan umum masyarakat Yahudi. Segera terlihat bahwa Matius masih berharga di mata Tuhan. Yesus memanggil dia, "Ikutilah aku." Panggilan ini menunjukkan bahwa bagi Yesus, Matius masih memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan. Peristiwa panggilan Matius sempat mencengangkan banyak orang. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Ketika Matius mengadakan perjamuan besar di rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya, banyak pemungut cukai hadir juga. Kaum Farisi dan orang-orang lain yang tidak menyukai Yesus semakin membenci Yesus. "Mengapa gurumu makan bersama dengan para pendosa?" Pada saat itulah Yesus mengatakan, "Bukan orang sehat yang memerlukan dokter, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang saleh, melainkan orang berdosa." Terhadap panggilan Yesus, "Ikutilah aku," Matius segera bangun dan mengikuti Yesus. Ia meninggalkan seluruh hartanya yang banyak itu, dan dengan rela memulai suatu hidup yang baru bersama Yesus dan murid-murid lainnya. Sikap tegas Matius menunjukkan bahwa ia memiliki sifat-sifat kerajaan Allah, semangat kemiskinan dan pelayanan, terutama cinta dan iman kepercayaan akan Yesus. Matius seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramek, suatu dialek bahasa Ibrani. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui, baik sebelum maupun sesudah dipanggil Yesus. Menurut tradisi lisan purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya
di tengah kaum sebangsanya, orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Ia membuka Injilnya dengan membeberkan silsilah Yesus Kristus mulai dari Abraham sampai Maria yang melahirkan Yesus. Dengan silsilah itu, ia mau menunjukkan dengan tegas kemanusiaan Yesus dan kedudukannya sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Itulah sebabnya Injil Matius dilambangkan dengan manusia bersayap. Setelah menuliskan Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke Masedonia, Mesir, Ethiopia, dan Persia. Konon ia mati sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil tentang Yesus Kristus.